Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Nurul Aini. Selamat datang di channel Seniman Lawak. Jadi kali ini aku mau bercerita tentang buku yang bernama Seniman Lawak yang aku buat sendiri teman-teman. Sebelumnya aku mau ngucapin banyak terima kasih buat kalian yang sering like dan subscribe video aku, dan kalian yang selalu setia mendukung aku teman-teman. Terima kasih banyak buat kalian. Nah, aku langsung mulai aja teman-teman. Jadi ini tuh buku yang aku buat di bulan lalu, yaitu di bulan April teman-teman. Tuh, ada foto aku sendiri di belakangnya. Ini ada sinopsisnya. Jadi aku akan bacakan bab pertama ya teman-teman. Judulnya adalah apa ya? Bentar. Bab pertama kita mulai. Bab 1. Cus cus cus, ayo kita main. Hari itu rintikan hujan membasahi bumi. Ini adalah bulan Desember, di mana curah hujan begitu tingginya. Diba keluar rumah untuk bermain bersama teman-temannya. Dia membawa minum di tangannya jika nanti dia kehausan teman-teman. Biasanya Diba membawa sebotol susu untuk dibawanya bermain. Pasalnya, daripada beli, dia lebih memilih membawa air minum sendiri. Dia menghampiri rumah temannya yang bernama Rifan. Mereka juga mengajak teman lainnya untuk bermain bersama. Rika, ayo main, ajak Rival dengan nada mentelnya. Ya, Rival memang sesosok anak yang mentel seperti anak gadis teman-teman. Cus cus cus, ayo kita main, Diba dengan nyanyiannya. Sekarang giliran Atik untuk mereka panggil. Tik 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 tok tik tik tok. Diba dengan menyanyi memanggil arwah Atik. Maksudnya temannya yang bernama Atik. Pasukan mereka sekarang ada 5 orang anggota. Teman satunya adalah Vio, seorang anak laki-laki dengan rambut ikalnya. Namanya indah bukan? Ini merupakan nama yang diberikan si penulis untuknya. Bukan, maksudnya orang tuanya yang memberikan nama yang indah ini teman-teman. Para anak berkumpul di lahan luas dengan banyak sekali pepohonan di sana. Para anak berdiskusi sekitar 5 menit dan kemudian mereka dibubarkan. Beberapa saat kemudian datanglah Diba membawa selendang bermotif batik di tangannya. Sedangkan Vio membawa beberapa kayu di tangannya. Begitupun dengan Rival dan Rika. Saat mereka melihat Atik, loh, kok Rival tak habis pikir. Rika tertawa sampai berguling-guling. Dia tak tahu ada sesuatu yang menempel di baju belakangnya saat dia berguling-guling teman-teman. Kan udah kami suruh bawa selendang, kenapa kau bawa panci? Diba dengan nada sebalnya. Atik memang sesosok gadis yang agak lain dari yang lain. Pasalnya dia sedikit oon, disuruh bawa selendang bawanya malah panci. Dia seorang yang juga sangat pelupa teman-teman. Bahkan tak jarang teman-temannya sebal jika dihadapkan dengan seorang bernama Atik ini. Suasana yang tadinya kacau menjadi gelap tawa. Mereka tertawa terbahak-bahak melihat Rika yang ditempeli tahi ayam di baju belakangnya. Bahkan tak tertawa lagi, mereka sampai menangis melihat kejadian itu. Rika lantas mencopot dan melemparkan bajunya itu. Jijik kali. Rika melemparkan bajunya jauh sejauh-jauhnya dari dunia ini.
Mereka pun melanjutkan rencana selanjutnya. Rika mendapatkan tugas untuk menancapkan kayu yang telah mereka kumpulkan tadi ke beberapa tempat. Dia membawa 4 tancapan kayu. Untuk Vio dan Rival mendapatkan tugas untuk memasangkan kayu-kayu di tiap-tiap atasnya yang telah Rika buat tadi. Dan selanjutnya adalah tugas Diba dengan Ati untuk memasangkan selendang di atas tumpukan kayu yang telah dirancang itu. Karena belum tertutup semua bagian atapnya, mereka mengambil beberapa daun yang jatuh lalu dirakitnya dan dipasang di atapnya. Ati membawa Ati membawa hanya 1 daun saja. Anak-anak sebal dengannya kali ini. Namun dia merupakan pelengkap dari pertemanan kami. Jika tak ada dirinya, suasana akan terasa kurang, teman-teman. Namun teman-temannya sudah memahami dengan karakter Ati ini. Jadi mereka dapat menerima dia dengan tangan terbuka. Astagfirullah, Ati, kau duduk aja di sini biar aku cari daunnya. Tiba dengan kesabaran hatinya. Beberapa saat kemudian, rumah-rumahannya sudah jadi. Tinggal sentuhan terakhir saja. Diba menyuruh Rika dan Vio untuk pulang mengambil tikar. Untuk Rival adalah mengambil wajan. Ati mendapatkan tugas mengambil korek saja. Sedangkan Diba sendiri akan membawa peralatan memasak lainnya dan juga sedikit bahan masakan untuk mereka makan nanti. 10 menit berlalu. Akhirnya mereka kembali juga ke tempat awal. Kali ini Ati tak mengecewakan anak-anak di sana. Nah, ini baru bener Ati blekuti anak Pak Bejo. Super duper pinter Rival. Semua anak dengan mengacungkan jempol kepada Ati. Iya, aku memang orang paling pinter, jawab Ati dengan kepercayaan dirinya. Aduh, capek deh. Mereka kompak mengatakannya bersama. Mereka bersiap untuk memasak. Anak cowok diberikan tugas untuk membuat api unggun dengan tumpukan-tumpukan bata bekas. Sedangkan Diba dan Ati membuat racikan bumbu-bumbu serta potongan-potongan sayur yang akan dimasaknya. Diba berencana membuat buncis oseng ditambah telur di dalamnya. Semua bahan siap untuk dimasak. Rival mengambil wajan dan menaruhnya di atas api. Ati menuangkan sedikit minyak ke dalam wajan dan juga memasukkan bawang merah dan putih serta telur. Semua bahan diaduk hingga merata. Setelahnya, masukkan buncis serta dengan sedikit air. Dan masukkan sedikit gula pasir, garam, dan sedikit micin jika perlu. Tunggu hingga matang. Masakan matang dan siap dihidangkan. Nyam-nyam. Vio tak sabar untuk menyantapnya. Maknyus le, ucap Rival. Makan di tempat yang dipenuhi dengan pepohonan membuat semakin nikmatnya makanan tersebut. Tiupan angin menambah kesempurnaan suasana di tempat tersebut. Saat mereka sedang makan, aduh, ayam siapa nih? Rival sebal. Makanan yang sedang disantap Rival tiba-tiba ditotol ayam. Semua anak tertawa melihat tingkah ayam tersebut. Setelah makan usai, mereka tertidur di dalam rumah-rumahan yang telah mereka buat tadi. Momen-momen ini tak akan mereka lupakan hingga dewasa nanti, teman-teman. Momen masa kecil adalah momen yang tak akan terulang kembali. Jadi selama masih ada waktu, nikmati momen itu dengan hal-hal yang indah, teman-teman. Di sana mereka tertidur pulas karena kekenyangan.
Mereka tertidur hingga lupa waktu. Hari sudah mau petang. Ada beberapa ibu-ibu mendekat ke tempat itu. Aduh, Mak, ampunin Rival, Mak. Rival mengerut. Kau main tak pulang-pulang. Ibu sampai nyari-nyari kemana? Mana? Ternyata di sini toh. Bu Yani sambil mencewer kuping Rival. Nak, ayo pulang. Kamu harus mandi. Bu Susi dengan nada lembutnya menyuruh Vio pulang. Ada anak yang lari juga karena sudah salah satu ibunya membawa sebatang kayu menghampiri tempat tersebut. Dia adalah ibunya Ati dan Tika. Mereka lari terbirit-birit saking ketakutannya kepada ibu mereka. Sedangkan ibu Diba hanya menyuruh dia untuk pulang. Namun sedikit marah karena anaknya tak kunjung pulang sampai hari mulai petang, teman-teman. Karena ini sudah maghrib tiba, Diba menuju masjid untuk mengaji. Dengan penerangan minim, Diba melewati jalan beraspal itu. Jarak tempuh antara masjid dengan rumah sekitar 10 menit. Dan dia harus melewati jembatan yang katanya angker. Padahal setiap Diba lewat tak pernah ada penampakan di jembatan tersebut. Namun banyak orang sudah pernah menikmati sensasi dihantui, teman-teman. Diba sangat beruntung, pasalnya tak pernah dihantui saat melewati jembatan tersebut. Banyak pepohonan di jalan-jalan tersebut yang membuatnya semakin terasa sunyi. Juga lampu di jalan tersebut masih minim. Tak heran banyak hantu di sana, teman-teman. Diba dengan santainya berjalan melewati jembatan tersebut tanpa penerangan jalan. Rasa deg-deg pastinya ada, namun dia tak ada pilihan karena jalan menuju masjid hanya ada satu saja. Suara tak diketahui dibarengi dengan lemparan batu kerikil mengenai tubuh Diba. Biasanya Diba tak pernah berjumpa dengan hantu, namun hari ini dia sedang tak beruntung. Lari! Diba berlari kencang karena saking ketakutannya. Sendal jepit Diba tertinggal sebelah saja. Diba pun sampai di masjid dengan satu sendal saja di kaki kirinya. Beberapa saat kemudian Diba sampai di masjid. Sendalmu kemana, Dib? Tanya Ati. Ada hantu tadi. Diba masih ketakutan. Kau salah kali. Apa kau melihatnya? Tanya Ati. Enggak sih, tapi tadi dilempari batu saat lewat jembatan itu, jelas Diba. Gimana ya nanti pulangnya? Cemas Diba. Tenang, nanti aku anterin deh. Penasaran sama muka hantunya, tegas Ati. Mereka pun masuk ke dalam masjid bersama. Pak Ustadz sudah menunggu kedatangan anak-anak yang hendak mengaji. Di tengah-tengah mengaji, mereka saling mengobrol di sana. Bercerita akan kejadian bertemu hantu di jembatan dekat rumahnya. Para anak penasaran dan berencana untuk menghampiri hantu tersebut bersama-sama. Karena mengaji sudah selesai, mereka berbondong-bondong memenuhi warung dekat masjid, teman-teman. Biasanya mereka akan membeli es krim ataupun permen. Ada juga yang membeli yupi. Dengan ramainya mereka berjalan menuju jembatan penuh hantu. Saat melewati jembatan tersebut memang terasa mistis. Bulu badan mereka perlahan naik. Hiya, sambut sang hantu gembira. Apaan tuh? Rika merinding ketakutan. Dia malahan sudah lari terbirit-birit, teman-teman. Sedangkan Rival celananya membasah seketika. Bau kencing itu mulai mereka rasakan, teman-teman.
rival, ih kau kencing, Diba heran. Ati yang malahan melawan hantu tersebut dengan percaya diri. Dia melempar batu di genggamannya dan melemparnya ke suara tersebut, teman-teman. Aduh, sakit, ampun. Suara dari belakang semak-semak. Bocil kurang ajar ya, berani sekali ngajain kami, menjewer kuping kedua anak itu. Ampun, merengek kedua bocil itu. Setelahnya minta maaf, mereka berlari dengan kencangnya. Ternyata yang dibakira hantu ternyata hanya bocah-bocah ingusan, teman-teman. Mereka lantas bubar di tempat tersebut. Sekian untuk bab kali ini. Jadi kesimpulannya, apapun itu yang kalian lewati, mau jalan gelap pun, kalau kalian sebenarnya tuh hantu itu nggak ada, teman-teman. Buat aku sih, aku pribadi, aku nggak pernah lihat hantu, jadi aku nggak percaya sama yang begituan, sama hantu gitu. Jadi mau lewat dimanapun, di tempat gelap pun, kalian jangan takut dan berdoa aja, semoga kalian selalu diberikan keselamatan. Terima kasih untuk bab 1 ini, teman-teman. Aku akan lanjut bab selanjutnya di kemudian hari. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye bye.